Pernahkah kamu merasa emosi itu seperti gangguan yang bikin pikiran jadi kacau? Marah-marah nggak jelas, tiba-tiba sedih, atau cemas berlebihan. Banyak orang berpikir, emosi itu musuhnya logika. Kalau mau ambil keputusan yang benar, emosi harus disingkirkan jauh-jauh. Tapi, gimana kalau selama ini cara kita memandang emosi itu salah? Gimana kalau emosi itu sebenarnya bukan gangguan, tapi justru data? Ya, data. Seperti angka-angka dalam spreadsheet yang membantumu menganalisis situasi. Coba kita pikirkan lagi. Emosi itu sebenarnya adalah sistem data internal kita yang super canggih, yang sudah terpasang sejak kita lahir. Setiap emosi membawa pesan spesifik yang sangat berharga. Misalnya, saat kamu merasa takut, rasa takut itu bukan untuk membuatmu jadi pengecut. Rasa takut itu sebenarnya adalah data yang memberitahumu, "Hei, hati-hati ya. Ada potensi risiko di depan." Entah itu risiko finansial, risiko dalam hubungan, atau risiko keselamatan. Tanpa data rasa takut ini, kita mungkin akan ceroboh dan mengambil keputusan yang membahayakan diri sendiri. Lalu, bagaimana dengan rasa marah? Seringkali kita disuruh untuk menahan amarah. Tapi, marah itu juga data penting. Rasa marah adalah alarm yang berbunyi kencang saat ada batasan dirimu yang dilanggar. Mungkin ada orang yang tidak menghargai waktumu, idemu, atau bahkan dirimu sendiri. Kemarahan memberitahu, "Perhatian, ada sesuatu yang tidak adil di sini, dan kamu perlu melakukan sesuatu untuk melindungi batas-batasmu." Kalau kamu menekan rasa marah begitu saja, sama saja kamu mengabaikan alarm kebakaran di rumahmu sendiri. Sekarang, kita lihat emosi yang lebih positif, seperti rasa senang atau bahagia. Rasa senang bukan sekadar perasaan enak sesaat. Ini adalah data yang memberimu konfirmasi. Rasa senang berkata, "Nah, ini dia. Apa yang sedang kamu lakukan atau alami ini sejalan dengan nilai-nilaimu." Ini adalah sesuatu yang berharga dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kamu merasa bahagia saat melakukan sesuatu, itu adalah petunjuk kuat bahwa kamu berada di jalan yang benar, jalan yang memberimu makna dan kepuasan. Jadi, kuncinya adalah belajar mendengarkan emosimu seperti seorang analis data yang handal. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi atau menekannya. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, data apa yang sedang coba disampaikan oleh emosi ini? Perlakukan emosimu seperti dashboard pribadi. Di sana ada berbagai grafik dan angka yang menunjukkan kondisi mesin dirimu. Ada indikator untuk stres, kebahagiaan, kelelahan, dan semangat. Tentu saja, seperti data lainnya, emosi juga perlu diinterpretasikan dengan bijak. Jangan sampai overanalisis. Kalau kamu terlalu banyak memasukkan rumus rumit di Excel, programnya bisa crash kan? Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kamu terlalu membedah setiap detail emosi sampai pusing sendiri, kamu malah jadi terjebak dalam pikiran berlebih atau overthinking. Tujuannya bukan untuk terjebak dalam analisis, tapi untuk mendapatkan wawasan. Gunakan emosi sebagai data mentah, baca datanya, pahami konteksnya, lalu gunakan logika dan pengalamanmu untuk memutuskan tindakan terbaik. Dengan cara ini, keputusan yang kamu ambil akan jauh lebih kaya dan bijaksana, karena tidak hanya berdasarkan logika dingin, tapi juga diperkaya oleh kearifan emosional. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih utuh, yang bisa menavigasi hidup dengan lebih cerdas dan berempati. Mulai sekarang, yuk kita coba ubah cara pandang kita. Lihatlah emosimu sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan, karena di dalam setiap getaran emosi, ada data berharga yang menunggumu untuk diolah menjadi kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.